Ya, Kepoin Anugrah bersama Dr. Monica Aprilia Swastika, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Anugrah. Dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Bagaimana Mbak Dok, Dini? baik dok. Dok mau ngobrol nih dok, sekarang kan semuanya serba digital dok. Nah, Iya. saya ingin tahu nih dok, di era digital seperti ini, bagaimana mendigitalkan foto ronsen. Ronsen kan selama ini orang sudah tahu kan, pakai kalau setahu saya pakai ini ya, Film gitu ya. ya. Nah, bagaimana dok mendigitalkan foto ronsen? Kemudian membutuhkan alat apa dok? Oh ya, baik. Di Rumah Sakit Anugrah sendiri ini sekarang sudah dilakukan imaging yang digital. Jadi Imaging digital ya. jadi namanya foto ronsen ya. Kalau dulu kita mengetahuinya kan film biasa gitu kan. Iya. Ada namanya istilahnya teknik konvensional. Konvensional tuh seperti kayak dulu kalau misalnya orang mencetak foto, jadi kayak dicelup di Oh ruang iya, gelap, film seperti gitu itu ya. sama, itu sama Iya, halnya seperti itu. Lah saat sekarang era digital, untuk foto ronsen sudah bisa dilihat langsung di komputer. Di Anugrah sendiri alatnya sudah diperbarui tadi menggunakan computerized radiografi, di mana untuk tekniknya atau pasien itu seperti biasa, seperti halnya kalau orang difoto seperti itu. Jadi menghadap posisi tertentu, lalu kadang kalau orang disuruh foto kan kayak menghadap ke satu plat seperti itu ya, tetap dilakukan teknik yang sama, tapi nanti saat pemrosesan kita menggunakan digital ya. Nah, keuntungannya pencitraannya atau hasil fotonya lebih bagus, Lebih akurat ya dok. lebih bagus, lebih terang, maksudnya lebih bisa kita manipulasi karena dengan komputer ya. Jadi hasil yang didapat oleh konsumen pun setelah melakukan foto ronsennya itu bagus gitu. Dan bisa langsung dilihat kah dok? Atau Bisa. butuh proses? Bisa. Jadi untuk radiolog sendiri, maksudnya untuk yang kami spesialis radiologi untuk melakukan pembacaan juga lebih cepat karena begitu dilakukan prosedur di foto, kita langsung bisa melihat di komputer. Jadi kalau misalnya ada hal yang misalnya kok sekiranya warnanya kok tidak baik gitu, kita bisa memanipulasi dengan program. Oke. Ya. Dok, kalau di Rumah Sakit Anugrah itu paling darurat pemeriksaan ronsen seperti apa? Jadi kalau untuk kegawat daruratan yang membutuhkan pemeriksaan penunjang ada berbagai aspek ini. Kalau disebutkan sini foto ronsen, mungkin untuk keadaan seperti keadaan trauma, misalnya ada kecurigaan patah tulang iga atau ada udara di dalam rongga paru, jadi istilahnya ada pneumotorak, itu keadaan emergensi yang perlu dilakukan pemeriksaan lah. Tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang lain seperti adanya cairan di paru-paru atau istilahnya ada efusi pleura, itu juga bisa suatu keadaan emergensi juga yang perlu pemeriksaan penunjang. Iya. Dok, kalau untuk yang tadi ronsen digital sama konvensional, apakah ada perbedaan harga ketika kita ronsen? Nah ini penting nih dok. Oh, perbedaan harga. Mungkin ada perbedaan sedikit saja Bu, tapi sedikit saja ya. Tapi saat ini di Indonesia sudah mulai pada meninggalkan untuk yang jenis konvensional. Okay. Secara waktu pun efisiensi juga itu juga yang konvensional tuh belum tentu lebih hemat, tidak. Jadi juga cost-nya untuk itu juga lebih filmnya tinggi. Mungkin ya dok ya. Ya, ada campuran zat-zat yang harus dicampur, itu juga udah tidak disarankan lagi. Jadi kita lebih ke arah computerized. Ya. Nah hasilnya apakah bisa disimpan ke ke hard disk, ke flash disk atau ke apapun? Iya bisa. Bisa ya. Jadi sekarang kan era semuanya juga sudah elektronik soft copy ya dok ya, soft file. Ya, jadi pasien sekarang arahnya juga dikasihkan hasilnya lewat PDF seperti itu. Oh, PDF. Jadi pasien lebih nyaman mungkin kalau melakukan pemeriksaan di tempat lain, tidak harus membawa film yang besar-besar, hanya tinggal menunjukkan saja hasilnya. Bisa langsung dibuka di handphone juga ya dok ya? Iya, gitu. Iya. Nah satu lagi nih dok, ada yang namanya ronsen hysterosalpingografi atau HSG. Nah itu apa dok? Oh ya, jadi HSG ya atau HSG. singkatannya ya, atau hysterosalpingografi itu suatu pemeriksaan penunjang Bu. Jadi bagian radiologi, jadi dia ada pemeriksaan penunjang yang khusus untuk melihat struktur dari rahim dan saluran
indung telur, saluran telur atau tuba istilahnya. Tuba ya. Jadi di Anugerah ini kan sebagai pusat juga fertilitas ya. Okay. Jadi untuk biasanya preventif mengetahui kelainan infertilitas yang menunjukkan infertilitas dilakukannya HSG tadi. HSG, oke. Itu berarti bisa melihat kondisi rahimnya. Iya, kondisi rahim. Jadi kepentingan untuk dilakukan HSG itu tadi untuk melihat adanya kelainan. Yang indikasinya, mungkin nanti bisa ada banyak indikasinya itu, salah satunya infertilitas. Ada pasangan, lalu ibu dengan keguguran berulang kali, jadi kayak butuh tahu kondisi rahimnya seperti apa. Nah, dengan pemeriksaan HSG ini kita jadi kelihatan kontur dalamnya rahim itu ada apanya. Lalu kalau infertilitas tadi salurannya ada apanya, seperti itu. Mungkin boleh sedikit dikasih bocoran seperti apa dok teknisnya? Apakah dimasukkan alat atau gimana ya? Itu kan biar masyarakat tahu. Jadi pemeriksaan HSG ini mungkin saya mengawali dengan persyaratannya dulu. Mungkin ya, siap. Persyaratannya karena ini pemeriksaan menggunakan X-ray. X-ray itu berarti ada radiasinya. Jadi harus pastikan benar bahwa pasien ini tidak dalam keadaan hamil. Jadi salah satu syaratnya itu sebelum berarti ya, iya, sebelum tidak dalam keadaan tidak hamil. dalam hamil memang harus dipastikan itu. Syaratnya biasanya dilakukan tindakan itu setelah menstruasi hari ke-9 atau ke-10. Jadi pemeriksaan ini tuh butuh memang waktu tertentu, jadi tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu gitu. Lalu juga dalam persiapannya tidak diperkenankan untuk berhubungan badan, maksudnya ini untuk mengurangi juga faktor infeksi atau dia menanggulangi adanya kehamilan awal, kan kita kadang tidak pernah tahu ya. Jadi proses awal misalnya kita membutuhkan suatu assessment yang pasti, kita melakukan juga tes kehamilan dulu sebelum tindakan. Nah, lalu untuk tekniknya sendiri seperti halnya foto ronsen, dia posisinya rebahan, kayak orang mau melahirkan lah istilahnya. Memang kan dimasukkan suatu alat. Di sini ada dua jenis, kadang ada yang menggunakan selang saja kayak selang kencing itu istilahnya kateter, ada juga satu alat namanya protubrator tuh kayak corong seperti itu. Jadi mungkin pasien ngerasa kayak horor, ini mau dimasukin apa aja sih? Sebenarnya nggak dimasukin alat itu semua. Yang dimasukkan hanya cairan namanya kontras. Cairan kontras itu warnanya pun bening kayak air putih biasa tapi agak kental. Nah, ini kalau setelah dimasukkan dipoto dengan X-ray, dia akan memberikan gambaran, jadi ada warnanya. Nah, dari warnanya itu setelah kita masukkan cairannya, dia akan memasuki rahim, lalu melewati saluran telur atau tidak, gitu kita bisa terlihat. Jadi nggak perlu takut ya dok untuk melakukan HSG. HSG ya. Jadi ya paling itu ada efek sampingnya juga ada. Tapi sebelumnya biasanya kita melakukan persetujuan dulu. Mungkin kita juga omongkan saat dimasukkan cairan memang agak seperti mules sedikit gitu aja. Tapi pengerjakannya juga waktunya singkat, hanya sekitar 15 menit aja. Di Anugerah ada ya dok ya? Ada, dan sering dilakukan karena itu merupakan prasyarat juga untuk program kehamilan, harus dicek itu dulu. Nah dok, tadi soal kita ngobrol soal digitalisasi. Apakah semua ronsen itu bisa didigitalisasi dok? Bisa, semua ya? Eranya sudah bisa dilakukan komputerisasi. Jadi dia akan merubah gambaran pencitraan dengan X-ray tadi ke dalam komputer. Jadi ada juga yang istilahnya digital. Kalau yang digital ini kan computerized, jadi begitu dilakukan foto, plat itu akan dibaca oleh suatu mesin dan akan merubah menjadi gambar di komputer. Tapi ada juga yang model digital, yaitu alatnya itu tidak harus kita bacakan ke alat yang lain, jadi langsung terlihat di layar gitu. Ya, Dok, ini tadi kan untuk HSG ini ibu yang belum hamil ya. Tapi ada juga yang setelah ibu hamil, kemudian saya pernah lihat kebetulan di Instagramnya Rumah Sakit Anugerah, janin itu terlihat 3 atau 4 dimensi ya dok ya?
ekspresinya kelihatan. Oh, kalau yang itu mungkin USG. USG ya, Iya, USG ya. 4 dimensi. Di sini juga ada. Oke. Juga termasuk pelayanan kami di sini. Ada HSG, ada USG, ada apa lagi dok? Banyak ya dok ya Iya. ternyata. Jadi kalau HSG ini memang dia menggunakan X-ray tadi, modalitas Oke. X-ray. Jadi memang ada radiasinya. Radiasinya. Jadi perlu persiapan. Nanti kalau USG beda lagi ya USG. dokternya, mungkin dokter Indra ya atau dokter siapa nanti yang ngobrol. Iya, dok kalau HSG ini aman nggak dok untuk ibu yang melakukan pemeriksaan? Mungkin kalau ngomongkan aman, segala tindakan itu tetap ada Tetap resikonya ada ya. resiko, Jadi sebelum tindakan pun kita juga melakukan screening. Tadi salah satunya dipastikan tidak ada konsepsi atau kehamilan. Lalu kita menanyakan juga adakah riwayat alergi. Sebenarnya cairan ini kan tidak masuk ke dalam pembuluh darah ya. Untuk reaksi alergi sebenarnya sangat minimal. Kita juga menanyakan adakah riwayat infeksi saluran infeksi panggul atau pelvic inflammatory disease, karena ini juga meningkatkan resiko adanya infeksi pasca tindakan. Jadi kita harus menanyakan itu dulu. Oke. Iya. Wah dokter sudah panjang lebar. Saya tahu dokter sibuk. Mungkin sebagai penutup dok, pesan ke ibu-ibu ini yang akan melakukan foto ronsen, mungkin karena takut, dokter mungkin yang harus meyakinkan. Silakan dok. Ya, jadi untuk ibu atau bapak di sini juga pelayanannya Oh iya, untuk bapak bisa ya dok ya? ronsen Bisa ya? bisa semua anak-anak juga bisa, ya. oke. Jadi saat ini Anugerah sudah memiliki alat secara computerized radiografi, jadi hasil fotonya juga lebih baik, juga bisa akurat ya. disimpan juga secara digital, dan waktu pengerjaan juga cepat, sehingga hasilnya juga yang didapatkan ekspertise atau interpretasi dari radiolog itu juga lebih cepat. Oke. Iya, baik dokter, terima kasih sekali Ya, sudah sama-sama. ngobrol. Iya, teman-teman, Dokter Monica Aprilia Swastika, spesialis radiologi untuk Kepo in Anugerah.